Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini kitab Kolose. Kita sudah sampai kepada tema yang keempat, yaitu kristologi. Temanya kita ambil. Kristologi itu artinya pembicaraan atau ya tema tentang Kristus lah ya. Nah, ini seperti saya sudah sampaikan bahwa dalam buku-buku teologi sistematika, ini saya punya Berkhof ini yang paling saya rasa paling banyak dipakai dalam sekolah-sekolah teologi di dunia ya. L. Berkhof ya. Jadi di sini rata-rata ya dalam buku-buku teologi sistematika itu Kristus dijelaskan pada umumnya ya hanya mengenai keberadaannya ya dari Elohim menjadi manusia itu, kemudian mengenai pekerjaannya ya, jabatannya termasuk raja, imam, nabi ya. Jadi pribadi Kristus dan jabatan-jabatannya. Nah, seperti kita tahu bahwa Alkitab atau teologi Paulus lah secara khusus, dia berbicara dengan istilah Kristus itu bukan cuma itu, bukan keberadaannya, bahkan dia seperti saya katakan ini Kristus itu yang pertama tentu Kristus kepala, yaitu Yesus yang sebentar nanti kita akan pelajari ini sebentar. Kemudian Kristus juga korporat. Kalau kita lihat dari kemarin itu 1 Korintus 12 itu mengatakan bahwa Kristus itu korporat, yaitu terdiri dari banyak anggota yang disebut satu tubuh, walaupun anggotanya banyak, satu tubuh. Jadi Kristus itu adalah korporat, tubuh Kristus, tapi bukan gereja yang udah jatuh sekarang ini kita lihat itu ya, itu bukan itu. Karena tubuh Kristus ini murni, bersih, bahkan tidak berdosa ya, sebagaimana kepala ya. Demikian juga tubuh. Kemudian Kristus juga dalam Roma pasal 8 kalau salah ayat 9 itu dikatakan spirit, roh, the spirit of Christ. Jadi Kristus itu adalah roh. Nah ini dia ya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, Kristus itu adalah ciptaan baru. Ya, karena kepalanya itu sebagai Adam itu dia Adam akhir ya, dia mati bangkit. Dia menghembuskan ya rohnya kepada murid-murid, itulah dia life, itu hayat. Dia menjadi roh pemberi hayat, life giving spirit. Dan itu adalah ciptaan baru karena Yesus sendiri di dalam Alkitab dikatakan permulaan, karena Wahyu ya, permulaan ciptaan Elohim. Permulaan ciptaan Elohim bukan berarti bahwa Yesus diciptakan, tapi bahwa Yesus dengan sebagai Adam akhir itu mati dan bangkit, dia menjadi permulaan ciptaan baru. Nah, dari siapa nanti yang masuk ke sana di dalam Kristus, dia juga ciptaan baru. Karena Kristus adalah ciptaan baru. Ini dia. Jadi Kristus itu juga kingdom. Kenapa? Karena kita bilang Christ in you, Kristus itu di dalam kita. Nah ini kan kadang-kadang para teolog nggak ngelihat dia Kristus itu di dalam. Yang mereka lihat Kristus duduk sebelah kanan Bapa. Ya betul memang. Kristus Yesus itu duduk sebelah kanan Bapa dan kita juga ikut di sana ketika nanti dimanifestasikan. Tapi Kristus itu adanya di dalam kita. Christ in you, the hope of glory, pengharapan kemuliaan itu. Karena nanti kalau Kristus menyatakan diri, kita ikut menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi di Alkitab bilang the kingdom of God is within you. Berarti Kristus itu adalah kingdom of God. Memang dia berbentuk kerajaan Kristus itu, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ya, Kristus juga semua dikatakan di sini, nanti kita belum bahas itu. Jadi hal-hal seperti ini Kristus itu pengalaman. Dia bukan hanya teori, kita berbicara tentang teori keberadaan Kristus atau seperti kristologi yang diuraikan banyak di dalam
buku-buku teologi sistematika pada umumnya itu, atau jabatannya sebagai raja, imam, dan nabi. Ya kita nggak itu aja, karena Christ is our life, katanya di sini di Kolose ini dibilang. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Joy istilah Yunaninya di sini. Jadi Kristus yang di dalam kita itu adalah life, joy bagi kita. Nah ini kan penjelasan juga, ya. Dikatakan upah dosa itu maut. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita dapat jenis hidup yang namanya maut. Ada banyak orang berpikir maut itu terkait dengan kuburan atau terkait dengan kematian fisik. Bukan itu. Memang orang yang hidup dalam maut pada akhirnya akan masuk ke dalam kematian fisik, tapi maut sendiri, ya, artinya itu adalah jenis kehidupan yang kita terima dari Adam, yang pertama yang sedang jatuh dalam dosa itu, dan hidup ini, jenis hidup ini dikuasai oleh iblis, penguasai dunia ini. Jadi kita ini memiliki jenis hidup yang beda dengan yang dijalani oleh Yesus itu. Yesus bilang, I am the life, I am the joy. Dan dia datang ke dunia ini, Yohanes 10, dia mau memberikan joy. Dia nggak memberikan aturan-aturan agamawi, liturgi-liturgi, peraturan baik jahat dan sebagainya. Bukan itu. Dia datang memberikan life itu. Karena kita nggak mungkin kenal dia tanpa memiliki jenis hidup yang sama. Contohnya, kayak saya dengan ikan lah. Ikan punya jenis hidup hewan. Dia nggak mungkin kenal saya, atau anjing yang paling pintar dari hewan lah, katakanlah ya. Karena katanya saya dengar anjing itu kalau dia dilatih itu, dia bisa punya kepintaran seperti anak umur 5 tahun. Luar biasa itu. Saya pernah melihat pertunjukan itu anjing, ya, disuruh dia sama tuannya itu membaca sesuatu di sana, dia bisa sampaikan ke sini. Benda, ya. Wah, luar biasa tuh. Menghitung angka juga bisa anjing. Jadi, tapi anjing nggak mungkin kenal saya, nggak mungkin kenal manusia dia. Walaupun begitu cerdik dan pintar, setia dan sebagainya. Karena apa? Karena jenis hidupnya beda. Ya, dia itu hidup hewani. Kita kan hidup manusiawi, ya beda lah. Nggak bisa kenal. Itu makanya dalam Injil Yohanes bilang, inilah hidup, inilah joy itu, yaitu mereka mengenal. Nah ini. Jadi Kristus yang adalah hidup kita ini, yang di dalam kita ini, yang adalah hidup kita, itu membuat kita mengenal dia. Mengenal Tuhan itu bukan soal belajar. Iya, perlu belajar juga, ya, jangan salah lagi ya. Mengenal Tuhan itu bukan soal belajar teologi, ya. Ini buktinya Kristus yang teolog-teolog ini bicara mengenai kristologi kok kelihatannya nggak ada kait mengait ya dengan life, dengan soal kingdom of God di dalam kita, ya, dengan soal yang pengenalan akan Tuhan lah ya. Jadi saya nggak lagi sekali lagi ya meremehkan itu sekolah teologi, tapi ingat, mengenal Tuhan tuh bukan soal di otak ini. Mengenal Tuhan tuh soal jenis hidupnya yang kita jalani itu yang mana. Apakah kita menjalani hidup maut? Orang bisa saja menjalani hidup maut dan belajar teologi. Ya istilahnya belum lahir baru. Banyak tuh kan? Belum lahir baru. Belum jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, tapi dia bisa S1, S2, S3. Karena maut ini, jenis hidup ini, dia ini punya ini jenis hidup pengetahuan. Karena yang dimakan tuh pohon pengetahuan. Dan jenis hidup ini nggak harus jahat. Nggak selalu jahat. Ada juga baiknya, karena dimakan tuh pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik juga. Jadi agama-agama itu memang lahir dari sini. Jadi sekali lagi lah ya, ini saya tekankan dengan ini. Kristus itu kalau mau mengenal Tuhan, haruslah mengenal Kristus sebagai ayat. Di dalam batin, nah ini kadang-kadang kan dunia kekristenan sudah terlalu lahiriah. Ibadahnya lahiriah, teologinya juga lahiriah juga. Ya, disebut atau tidak itu teologi sukses itu sangat populer sekali dalam dunia kekristenan. Sangat populer sekali. Bahkan sebenarnya udah merembes ke seluruh denominasi kayaknya deh. Sehingga orang berpikir kalau ikut Tuhan, mestilah jangan banyak masalah, jangan ditimpa penyakit, jangan ditimpa kemiskinan dan sebagainya. Kan itu hal-hal lahiriah. Tapi itu yang dipercaya orang banyak.
dalam dunia kekristenan. Padahal life itu, joy itu perkara batiniah. Paulus bilang manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui hari lepas hari. Oke lah, saya tidak akan terlalu banyak lah bicara tentang Kristus mengenai keberadaannya ini, tapi kita bacalah dulu yang di Kolose 1 ayat 15 ini sampai 19 ya. Saya baca pakai ILT ya, terjemahan ILT ini. Ayat 15 ya, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Ini ciptaan ini bisa disebut juga pengertiannya ciptaan baru. Dialah permulaan sesuai dengan kitab Wahyu itu kalau kita bandingkan ya. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Ini istilahnya di dalam Dia. Yang ada dalam surga dan dua yang ada di atas bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang maksud alam. Kan ciptaan itu 3 dimensi itu. Dimensi sorgawi, di mana Tuhan Elohim meletakkan tahtanya di sana. Elohim sendiri dia adalah kekal ya, dimensi kekal. Dan kita nggak pernah lihat itu. Alkitab tidak banyak bicara soal kekekalan ya. Jadi dimensi Elohim adalah dimensi kekal. Dan kita tidak tahu. Makanya Alkitab bilang tak seorang pun dapat dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Ketika Musa mau coba melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang kau nggak akan tahan, mati kamu. Karena dimensi dia kekal. Kita tidak sampai ke sana. Surat Yohanes juga mengatakan tak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dia dimensi kekal, tapi yang diciptakannya dimensi sorgawi satu, di mana Tuhan meletakkan tahtanya di sana. Dia juga ciptakan kerajaan. Ya malaikat-malaikat, ya juga setan itu dan iblis roh jahat itu semuanya diciptakan Tuhan di situ. Kemudian dia ciptakan dimensi yang di bawah lagi, dimensi yang ilmuwan bilang ruang dan waktu. Itu dah yang kita lihat ini alam semesta ini yang jasmani. Kemudian Tuhan juga ciptakan dimensi yang di bawah, dimensi bawah bumi. Kalau di kitab Wahyu itu dimensi bawah bumi, di mana orang yang mati masuk ke situ. Nah, kita juga nggak tahu di situ ya bagaimana. Jadi ini dikatakan Tuhan dia Tuhan yang menciptakan baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Inilah kemuliaan atau keutamaan Kristus kepala itu. Ayat 17, dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia. Ini juga ini kita nggak usah bicara ini penciptaan. Jadi penciptaan itu adalah sesuatu yang berasal dari Dia, bukan dari tidak ada menjadi ada ya. Udah sering jelasin creatio ex nihilo itu enggak benar itu. Surat Roma itu salah itu pasal 4 terjemahannya. Itu kaleo, pakai istilah Yunani kaleo itu memanggil. Bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi kayak Tuhan memanggil gunung yang tadinya nggak di sini jadi ada di sini. Ya. Sementara istilahnya yang penciptaan itu kata fiso itu yang betul itu Ibrani pasal 11 ayat 3 itu. Dia menciptakan dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Artinya dia Elohim yang penciptaan itu berasal dari Dia. Dialah bahan dasarnya. Segala sesuatu ada di dalam Dia dan keluar. Ya, itulah Dia ciptaannya. Memperluas diri. Itulah itu. Kayak saya ini memperluas diri melalui bantuan istri saya, memperluas diri menjadi 3 anak itu. Melika, David, dan Maria. Anak kami ada 3. Kemudian, apa lagi di sini? Dia sendiri adalah, ayat 18, ya, dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa, yang sulung dari antara yang mati, kan dia lebih duluan bangkit, kan? Sehingga dia sendiri dapat menjadi terutama di dalam segala sesuatu. Ayat 19 terakhir ini ya. Sebab segala kepenuhan telah berkenan untuk berdiam di dalam Dia. Nah ini ya. Inilah keutamaan Kristus kepala itu. Ya. Kalau dalam istilah Rasul Yohanes itu dia bilang Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah Elohim. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan Firman itu
adalah Elohim. Perhatikan ya. Firman itu sama dengan Elohim. Nah, firman itu yang sudah ada sebelumnya itu, dari segala sesuatu itu sudah ada. Dia di ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia. Inilah yang inkarnasi yang biasa diuraikan para teolog itu. Atau istilah dari Filipi itu kenosis. Mengosongkan diri, Elohim itu mengosongkan diri agar menjadi manusia. Kita nggak terlalu bahas lah ke sana. Yang penting sekarang kita Kolose ini bicara tentang Kristus. Inilah poinnya. Karena Kristus itu adalah misterinya Elohim. Di pasal di ayatnya, baca ayat 2. Coba dulu ya, kita baca dulu ya. Pasal 2 ayat 2. Katakan di sini, supaya hati mereka dapat dihiburkan dengan dipersatukan, bagian bawah nih ya, kepada pengertian rahasia Elohim. Coba dulu di sini di pasal 2 itu pakai terjemahan LAI dulu ya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan penuhnya mengenal rahasia Allah di sini bilang ya, yaitu Kristus. Jadi memang Kristus itu misteri. Misterinya Elohim. Saudara kalau mau mengenal Elohim nggak bisa enggak, kita mesti mengenal Kristus. Bukan seperti yang diuraikan dalam buku-buku teologi sistematika seperti itu saja. Kita harus mengenal Kristus sebagai Christ is our life. Kita jalanilah hidup Kristus itu hari lepas hari. Yang dalam batin ini, joy itu. Kita jalanilah itu. Kita ibadahlah di dalam roh dan kebenaran. Ya, karena sekarang ini ibadah pun udah terlalu lahir ya. Baru-baru ini saya baca satu tulisan yang bicara tentang karena setelah COVID, orang nggak datang lagi ke gedung denominasi. Nah itu dipermasalahkan, dia kaitkan lagi dengan masalah Hagai itu, surat Hagai itu. Hagai itu bicaranya kan konteks perjanjian lama. Yesus kan ngomong sama perempuan Samaria, kau pikir ibadah di Yerusalem atau di gunung ini gunung? Enggak, ibadah tuh sekarang dalam roh dan kebenaran. Oke lah. Jadi inilah katakanlah kesimpulan sementara ini, Kristus itu itulah keutamaan Kristus kepala sebagai Elohim ya. Kemudian mari kita lihat ministrinya yang terungkap di sini. Hanya di sini aja yang kita bahas ya, karena kita ini kan sudah dikristalisasi. Apa yang terungkap di sini? Dikatakan di dalam ayat 20 ya, kita pakai dulu LAI. Dan oleh dialah, oleh Kristus itu kepala, Ia yaitu Bapa Elohim memperdamaikan segala sesuatu. Ya lihat ya, memperdamaikannya enggak cuma sebagian aja, tapi segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian atau boleh karena atonement, penebusan oleh darah salib Kristus kepala itu. Jadi Bapak Saudara ya, penebusan itu unlimited. Saya sudah sering, kalau Calvin itu kan pakai istilah tulip. Tulip itu bolehlah dikatakan ringkasan pengajaran Calvin ya. T-nya itu total depravity, kehancuran total manusia, itu betul. Karena manusia bukan soal hancur aja, dia punya jenis hidup maut yang beda dengan jenis hidup joy itu yang dilambangkan dua pohon itu. Manusia tuh berdosa tuh, upah dosa tuh maut. Dosa itu hamartia meleset. Aturannya dia makan joy, dia makannya maut. Akan hidup maut itu. Total depravity. Kemudian yang kedua, unconditional election. Artinya pilihan itu tak terkondisi oleh orang itu. Tuhan memilih kita semata-mata kehendaknya, semata-mata kedaulatannya, semata-mata keinginannya. Bukan karena kondisi kita. Malah kalau dipikir-pikir kita, ya saya lah, ini saya termasuk orang yang kalau dikategorikan itu paling jahat, paling gak beres, paling brengsek di seluruh dunia ini. Ya, tapi Tuhan mau pilih kenapa ya? Itu bukan kondisi saya, itu karena keinginannya aja. Semua orang pilihan juga begitu, punya perasaan bukan karena saya. Ya, hidupku ya bukan saya lah. Kemudian L, nah ini dia. L itu limited atonement kalau menurut Calvin. Artinya penebusan itu terbatas hanya untuk orang-orang pilihan. Nah ini yang saya bilang, saya udah bikin video tuh
Udah 680 kali ya kalau saudara lihat itu. Video-video yang awal tuh saya bicara tentang unlimited atonement. Temanya macam-macam. Saya kira saya bisa buktikan ini 100 kali minimal itu ya, bukti dari Alkitab bahwa penebusan Kristus itu unlimited, sehingga segala sesuatu akan dipulihkan. Hanya sekarang ini Yesus tidak lakukan itu. Di zaman ini Yesus hanya pilih yang mau dia pilih saja. Dan yang muridnya dibilang, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan Yesus. Akulah yang pilih kamu. Dan Tuhan tidak mau milih semua orang di zaman ini. Kalau dia mau di zaman ini pilih semua orang akan selamat. Tapi dia tidak mau. Tapi dia di zaman-zaman berikut dia akan pakai umat pilihannya sekarang ini sudah dinyatakan di zaman terakhir, di zaman berikut untuk bekerja bersama dengan Tuhan Yesus, kepala itu Kristus itu ya, kepala dengan ikan akan menyatakan diri bekerja untuk pemulihan segala sesuatu. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Yesus dalam Yohanes 12 ayat 32 jelas bilang, apabila aku mati dan bangkit, aku ditinggikan, itu mati dan bangkit, darah dan salib itu. Apabila darahku dan salibku aku lewati itu, aku akan tarik semua orang. Nah ini dia. Tapi nggak sekarang, nggak di zaman ini. Jadi orang yang sekarang ini nggak bertobat itu ya bukan karena apa-apa, karena nggak ditarik itu aja. Bukan karena dia apa-apa. Makanya saya dalam satu sisi dalam hati saya nggak menyalahkan siapa-siapa, karena ya orang begitu karena memang belum waktunya ditarik Tuhan sih. Ya. Jadi dia nggak bisa. Ya. Yang P ini perseverance ya. Yang terakhir itu ajaran kami itu betul lah. Perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Oke, jadi ministry daripada Kristus kepala itu memperdamaikan segala sesuatu. Dan di zaman ini dia pilih sebagian orang dulu. Kemudian nanti di zaman berikut dia nyatakan itu, ketika Kristus menyatakan diri, maka kita juga ikut menyatakan diri bersama-sama dengan dia. Untuk apa? Untuk pemulihan segala sesuatu. Ya, oke. Ini ada satu lagi kepala ya, kita nggak usah bicara ini. Kita ambil kesimpulan aja lah ya. Kesimpulan. Pembicaraan kita tentang kristologi, kita sudah bahas pertama Kristus kepala, sebagai yaitu dia Elohim yang menjadi manusia. Dia utama dalam segala sesuatu. Dia permulaan ciptaan baru. Dia itu Adam akhir yang mati bangkit, dia menghapus semua ciptaan lama, memulai ciptaan baru. Itu yang kedua, kita poinnya udah bicara memperdamaikan. Yang diperdamaikan tuh segala sesuatu oleh darah salib Kristus itu. Segala sesuatu. Tapi sekarang ini Tuhan mau panggil sebagian dulu orang pilihan di zaman ini. Jadi kesimpulannya inilah dia kehebatan daripada Kristus kepala. Puji Tuhan lah kalau saudara dan saya bukan hanya dipanggil tapi dipilih untuk ambil bagian nanti dalam pemulihan segala sesuatu. Saya punya keyakinan, tak tahu kenapa ya. Saya punya keyakinan yang kuat. Kalau orang bilang punya doktrin dia neraka kekal katanya, sebagian orang aja diselamatkan, sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya, kemudian kita nanti naik ke surga, nyanyi-nyanyi di sana selama-lamanya. Saya yakin orang seperti itu tidak akan ambil bagian dalam pemulihan segala ketika nanti Tuhan menyatakan diri. Ketika nanti Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri. Kenapa? Karena ketika Kristus nanti menyatakan diri, kita menyatakan di dalam kemuliaan, tujuannya pemulihan segala sesuatu. Suruh baca Roma 8 ayat 19 sampai 21. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Seluruh makhluk menantikan saat putra-putra Elohim dinyatakan, saat Kristus itu menyatakan diri, untuk apa? Membebaskan dari perbudakan kebinasaan. Oke lah, cukuplah dulu. Haleluya, amin.